Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia. Saya Yusuf Budi Wiandani, JGP Angkatan 10 kelas 174 Pamekasan, akan mengoneksikan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Akan tetapi, kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, lingkungan belajar dengan memenuhi kebutuhan belajar, minat, gaya belajar yang berbeda setiap murid. Adapun tujuannya adalah memberikan setiap murid kesempatan yang sama untuk belajar secara efektif dengan mempertimbangkan perbedaan individu yang berbeda, karena setiap individu, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun gaya belajar murid, yang pertama auditori, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Auditori di mana menggunakan indera pendengar mereka, yaitu menerima penjelasan langsung dari guru atau ceramah. 2. Visual, yaitu menggunakan indera penglihatan dengan konten biasanya video, poster, atau buku-buku bergambar lainnya. Kinestetik, olah gerak. Siswa pada gaya belajar ini menggunakan gerak mereka untuk kebutuhan belajarnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yaitu dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, profil belajar siswa. Adapun kesiapan siswa atau kesiapan murid, bagaimana pemahaman murid terhadap materi sebelumnya, ada yang bisa, ada yang belum, atau tidak bisa sama sekali. Kedua, minat murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut harus menghadirkan suatu keingintahuan, menantang kepada murid. Jadi siswa merasa selalu ingin tahu. 3. Profil belajar murid, yaitu lingkungan yang disukai siswa, keadaan sekitar yang disukai siswa, suhunya, tingkat keramaiannya. Ada siswa yang suka sepi, baru fokus. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, yaitu dilakukan asesmen diagnostik, atau kita melihat rapot siswa. Kita bisa berkolaborasi bersama teman sejawat guru sebelumnya, dan kita bisa menanyakan kepada siswa ataupun orang tua siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai belajarnya secara optimal dengan cara sebagai berikut. Menyesuaikan gaya belajar murid, yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kita menghadirkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik agar kebutuhan belajarnya terpenuhi dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Bagi siswa yang auditori, kita hadirkan penjelasan kepada mereka. Bagi yang visual, kita hadirkan video yang berkaitan dengan pembelajaran saat itu.
Bagi kinestetik, kita bisa menghadirkan alat peraga yang bisa mengakselerasikan gerak mereka dengan alat peraga sesuai dengan pembelajaran tersebut. Yang kedua, mengakomodasikan berbagai tingkat kesiapan. Jadi, kesiapan siswa harus kita ketahui terlebih dahulu. Siswa yang mana yang mengetahui pembelajaran tersebut, siswa yang mana yang mulai paham, siswa yang mana yang belum paham, agar dalam pembelajaran tercapai suatu tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Yang ketiga, menghargai minat murid. Adapun minat murid adalah motivasi dari dalam tentang pembelajaran, tentang tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, minat murid ini akan mendorong murid untuk berpartisipasi aktif, untuk menantang siswa agar mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, penilaian berkelanjutan. Jadi, penilaian tersebut tidak hanya berupa tes, tapi bagi siswa yang memiliki nilai seni bisa melakukan penilaian secara bernyanyi, menggambar, ataupun siswa yang bisa berbicara atau public speakingnya bisa, siswa bisa melakukan presentasi di depan kelas. Itulah cara-cara agar proses pembelajaran berdiferensiasi mencapai tujuan. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan murid, yaitu berpihak pada murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi minat, gaya belajar, dan kebutuhan murid. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu reflektif. Bagaimana guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dan diperbaiki dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nilai guru penggerak inovatif, yaitu guru menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan inovasi yang dilakukan oleh guru penggerak untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Nilai guru penggerak kolaboratif, yaitu bagaimana guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berkolaborasi bersama siswa, berkolaborasi bersama teman sejawat, berkolaborasi bersama orang tua siswa untuk mengetahui minat, gaya, dan profil belajar siswa. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah menciptakan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mencapai visi ini, yaitu salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid dan menciptakan profil belajar Pancasila.
kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk menciptakan disiplin positif. Maka disiplin positif ini akan berkembang berkesinambungan untuk mencapai budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita. Itulah tadi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak Indonesia. Antreng pinareng sosa seneng apereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.